Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwanti dengan NPM 0441191978 dari Humas 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Humas Pemasaran dengan judul Tantangan dan Peluang Humas di Era Digital. Yang pertama, ruang lingkup. PR online melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Hal itu termasuk mesin pencari, search engine, blog, pencarian berita, news search, forum, thread diskusi, jaringan sosial, dan alat komunikasi lainnya. James Bowman dalam websitenya The PR Doc menyebutkan setidaknya 5 basic tools yang menjadikan tantangan bagi seorang PR online. Di antaranya, yang pertama ada website, siaran pers online, newsletters online, blog, dan sosial media. Definisi era digital, media baru era digital sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital. Media ini memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet, selain internet seperti media cetak, televisi, majalah, koran, dan lain-lain, bukanlah termasuk dalam kategori media baru. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih mempermudah masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dalam hal ini internet yang membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Hubungan masyarakat dalam industri 4.0. Sistem industri telah melampaui kemampuan manusia untuk mengarahkan solusi yang efisien. Dengan memahami industri internet, manusia dapat mengimbangi kompleksitas tersebut dan memanfaatkan internet pada mesin operasional untuk mendapatkan solusi serta inovasi baru. Kemampuan menjalankan internet sangat penting bagi seorang pekerja humas. Dalam konteks kehumasan, dengan hadirnya internet ini, humas digital mendapatkan ruang strategis untuk terus menyajikan informasi kepada khalayak. Misalnya, dengan mengoptimalisasi sistem pencarian online dan beberapa strategi lainnya. Nah, di sini juga ada tantangan dan peluang humas di era digital. Perkembangan public relation PR baik sebagai ilmu maupun profesi tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap PR dapat membentuk sebagai alat atau media baru ataupun bentuk baru dari kegiatan PR yang memunculkan istilahnya cyber PR, net PR, dan nama lain bentuk kegiatan atau bidang kajian PR dalam dunia cyber, dalam dunia maya. Nah, Argenti dan Bernas mengungkapkan internet sebagai media baru telah mengubah peraturan permainan pada setiap bagian dari strategi komunikasi. Dengan kata lain, kehadiran internet menjadi sebuah tantangan bagi praktis PR profesional untuk dapat menjangkau publiknya secara efektif dengan menggunakan elemen tersebut sebagai media baru. Selanjutnya ada tantangan era digital dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang teknologi informasi. Yang kedua ada bidang kehumasan. Yang ketiga ada bidang sosial budaya. Dan yang terakhir ada bidang ekonomi. Nah, berikutnya ada macam-macam tantangan dan peluang humas di era digital. Tantangan di era digital yang pertama, humas harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Yang kedua, humas tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus memiliki sistem monitoring yang dapat menjaga komunikasi melalui digital media agar tidak keruh atau engagement. Nah, yang ketiga, humas harus dapat mengelola data yang berkembang di media sosial, menjadi informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi komunikasi. Yang terakhir, yang keempat,
Humas atau public relation harus selalu siap dengan segala kemungkinan dalam perubahan di era digital, baik perubahan di dalam organisasi atau perusahaan, konsumen, maupun pihak lain yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, peluang di era digital. Yang pertama, teknologi digital menjadi alat untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas kehumasan. Yang kedua, komunikasi melalui media sosial memberikan peluang bagi humas untuk menyampaikan informasi lebih cepat dan menjadi media untuk membangun kepercayaan publik. Dengan kata lain, harus didukung sistem monitoring yang berbasis data agar informasi valid dan tidak multitafsir. Selanjutnya, memikat pengguna internet Indonesia melalui platform PR online. Yang pertama, ceruk pasar anak muda yang sangat besar meliputi 49% dari total pengguna internet di Indonesia. Yang kedua, mengingat mayoritas pengakses internet di Indonesia berlatar belakang sebagai pekerja. Yang ketiga, sosial media adalah salah satu tools atau alat yang wajib digunakan oleh seorang praktisi PR di Indonesia. Yang keempat, memiliki data bahwa berdasarkan perangkat akses. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.